Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan bahas ya tentang hal-hal menarik yang ada di anime Jujutsu Kaisen Season 2 episode 13, yang mana fokusnya adalah pada pertarungan seru antara Choso melawan Yuji yang berakhir anti klimaks. Kenapa Choso tiba-tiba nggak jadi pukul Yuji? Akan kita bahas lengkapnya ya. Jadi, daripada lama-lama, langsung aja kita check it out. Oke, hal menarik pertama di episode ini adalah rahasia kekuatan teknik manipulasi darah oleh Choso. Ya, episode dimulai ya ketika Yuji berhasil datang ke dalam stasiun lewat bantuan Inumaki yang mampu menghentikan gerakan para manusia yang udah diubah Mahito ini. Di mana Yuji di sana langsung bertemu dengan Choso. Dan jelas ya, bagaimana reaksi Choso ketika bertemu dengan Yuji. Dia langsung berusaha membunuhnya sebagai upaya balas dendam dia kepada adiknya yang dulu pernah dibunuh Yuji. Choso di sini sebagai pengguna teknik manipulasi darah punya beberapa teknik kutukan ya. Yakni yang pertama adalah Convergen, yang membuat dirinya mampu memusatkan atau memampatkan darah yang ada di luar tubuhnya menjadi satu titik, menjadi seperti bola kecil ini. Lalu, di teknik kedua, yakni Piercing Blood, dia mampu menembakkan bola konvergen tadi dengan kecepatan layaknya kecepatan suara. Orang yang terkena itu dijamin bakal langsung mati. Karena darah tadi yang udah sangat mampat, udah sangat keras ini ditembakkan dengan sangat cepat pula. Nah, untungnya di sini Yuji bukan orang biasa. Hehehe. Jadi dia masih bisa bertahan hidup dan bahkan masih bisa terus bertarung walaupun lengan kirinya udah terkena piercing blood dari Choso ini. Dan di sini kita bisa lihat ya, walaupun kesakitan, Yuji masih mampu membalas serangan dari Choso dengan pukulan divergen miliknya. Tapi, sayang Choso masih berhasil memblok serangan tersebut. Dan ketika mereka berhenti sejenak untuk memasang kuda-kuda, Choso bertanya kepada Yuji, apakah adiknya punya kata-kata terakhir? Yuji yang awalnya nggak paham siapa adik Choso, akhirnya teringat bahwa kedua orang yang dimaksud Choso adalah orang yang dibunuh Yuji pada saat season 1 episode terakhir ya. Dan kata Yuji, mereka emang gak bilang apa-apa, tetapi mereka menangis. Akhirnya jelas ya, bikin Choso sangat emosional. Lalu keluarlah banyak sekali darah dari tubuhnya ini. Dan dia segera berupaya menghabisi Yuji secepat mungkin. Bisa kita lihat, Choso melakukan piercing blood-nya berulang-ulang diarahkan kepada Yuji. Yuji sempat punya rencana untuk memancing Choso agar mengarahkan piercing blood kepada dirinya. Yang mana dengan kecepatan dan kelincahan, Yuji mampu menghindar dan langsung berlari menuju Choso. Karena dia sadar bahwa kecepatan piercing blood itu hanya bisa secepat suara ketika pertama kali dilontarkan. Dan berikutnya maka tidak akan secepat yang pertama. Sehingga Yuji pun berhasil mendekati Choso dan bersiap untuk memukulnya. Sampai ketika Choso mengeluarkan teknik ketiganya, yakni supernova. Yang mana membuat bola-bola konvergen ini meletus layaknya ledakan supernova. Sehingga Yuji yang tidak tahu akan hal ini, jelas ya langsung terkena serangan bertubi-tubi dari supernova ini. Hehehe. Hal menarik berikutnya di episode ini adalah rencana Mekamaru yang sukses. Ya, ketika di tengah-tengah pertempuran melawan Choso, Yuji yang lebih sering menghindar dari serangan piercing blood ini terkaget-kaget tiba-tiba ada suara Mekamaru. Kenapa kok tiba-tiba Mekamaru ngomong setelah selama ini diem aja? Ya, jawabannya untuk menghemat daya alias menghemat energi kutukan. Karena tahu sendiri ya, dia udah mati. Jadi harus pinter-pinter gunain energi kutukan yang tersisa untuk membantu memberikan informasi kepada orang-orang. Dan saat itulah Mekamaru menyatakan bahwa Choso,
yang punya teknik manipulasi darah benar-benar mirip dengan teknik yang hanya bisa dimiliki oleh klan kamu. Salah satunya adalah oleh calon penerus pemimpin klan, Noritoshi kamu, yang merupakan murid SMA Kyoto kelas 3 ini. Nah, disinilah Mekamaru menjelaskan kalau Choso bisa sangat hebat dan tidak punya kelemahan karena dia mampu memanipulasi darahnya yang telah ia keluarkan. Seperti ini ya, bisa kita lihat Yuji yang terkena darah dari Choso disedot lagi deh darahnya tadi untuk dijadikan senjata lagi. Sehingga Choso walaupun terus menggunakan darah tetap tidak akan kehabisan darah oleh kekuatan ini. Hingga pada akhirnya Mekamaru memikirkan suatu ide. Ide apa itu? Ya, dia mencoba memancing Choso dengan mengatakan hal-hal buruk kepada dirinya dan adiknya ini. Hehe. Sehingga Choso yang temperamental langsung datang menuju lokasi yang telah ditentukan Mekamaru, yakni toilet. Di mana di toilet ini ternyata bisa jadi jalan kekalahan bagi Choso. Darah yang ada di luar tubuhnya ini ketika terkena air yang terpancar dari segala penjuru toilet menyebabkan darah tadi menjadi seperti mengental gitu. Pola konvergen ini yang kena air jadi langsung pecah. Jadi nggak mampat dan terpusat lagi. Sehingga Choso udah nggak bisa ngendaliin darah yang udah lepas dari tubuhnya itu. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggunakan darah yang ada pada tubuhnya saja. Sukses deh rencana Mekamaru, karena Choso udah nggak bisa sekuat tadi. Ditambah lagi, sekarang menjadi pertarungan pada jarak dekat yang merupakan keunggulan Yuji. Hehehe. Dan bisa kita lihat ya bagaimana usaha pertempuran mereka semua saling membalas pukulan satu sama lain, di mana Yuji dengan Divergent Fist-nya ini dan Choso dengan teknik barunya lagi yang mengeraskan darah di tubuhnya pada bagian tangannya ini. Lalu setelah saling melempar pukulan, Choso mengeluarkan satu teknik baru lagi, yakni Meteor, di mana darahnya yang keras tadi ia lemparkan secara langsung ke arah hati Yuji, yang menyebabkan harusnya nih ya Yuji nggak sadarkan diri. Ya iyalah, hatinya kena, hehehe. Tapi sekali lagi karena Yuji itu bukan orang biasa, plus ada sukunan di dalam dirinya, membuat Yuji masih bisa bertahan dan mencoba menyerang sekali lagi. Hehehe. Dan hal paling menarik di episode ini adalah memori palsu Choso yang bikin Yuji selamat. Ya, di ronde terakhir pertempuran mereka, pada akhirnya Yuji mencoba melakukan berbagai macam teknik berhasil mengelabui Choso dengan mencoba pura-pura menyerang dengan tangan kanannya. Padahal sebenarnya ia akan menyerang dengan tangan kirinya yang tadi udah terkena piercing blood di awal-awal. Yang harusnya bikin Choso jadi nggak menyangka gitu kan ya. Jadi kena surprise gitu. Tapi nasib berkata lain. Ketika dilakukan pukulan dengan tangan kirinya itu, Choso ternyata tidak terluka dibuatnya. Mengapa? Ya karena Choso udah mengeraskan darahnya itu dari bagian tangannya hingga bagian badannya sampai perut sebelah kanan ini. Sehingga Yuji gagal deh menghabisi Choso. Dan seketika itu pula dibalas oleh Choso dan tangan kanan Yuji pun jadi terluka sangat parah. Sehingga ya Yuji jadi nggak sadarkan diri setelah dihajar oleh Choso. Hingga pada akhirnya kita ditunjukkan ya sedikit ada adegan Sukuna yang kecewa dengan Yuji. Lawan ginian aja kalah. Padahal Choso udah nggak bisa konvergen. Lalu bertarung jarak dekat. Harusnya Yuji bisa menang dengan mudah kan ya. Hehehe. Apalagi Choso juga nggak punya pengalaman bertarung yang banyak. Namun adegan pun kembali lagi kepada Choso yang akan segera menghabisi Yuji dengan pukulan terakhir. Tapi tiba-tiba dia pun berhenti. Kepalanya sakit. Dia pun bingung. Pikirannya nggak karuan. Dia mulai melihat memori akan kejadian yang nggak pernah terjadi. Memori apa? Memori bahwa Choso bersama adik-adiknya sedang piknik. Dan di sana ada Yuji juga yang ikut.
sambil memanggil Choso dengan sebutan kakak. Wow, dan seketika Choso yang panik akhirnya langsung pergi dari tempat kejadian perkara. Dan selamatlah Yuji karena plot armor ini. Hehehe. Tapi bagaimana bisa hal itu terjadi? Apa itu kekuatan Sukuna? Atau kekuatan alami Yuji? Jawabannya bukan ya teman-teman. Sebenarnya akan lebih jelas lagi dibahas nanti mungkin di episode 22 atau berapa gitu. Di akhir-akhir arc Shibuya ini. Tapi yang bisa gue katakan, memori itu palsu, benar. Tapi Yuji yang memanggil Choso dengan sebutan kakak itu beneran. Alias Yuji adalah adik dari Choso, adik sedarah. Mereka 50% saudara sekandung. Karena salah satu orang tua mereka itu orang yang sama. Wow. Kok bisa? Akan lebih gue jelasin lagi ya kalau udah nyampe episode itu. Yang jelas, pada saat Choso mendekati Yuji dan mau membunuhnya itulah, ia menjadi sadar kalau Yuji ternyata adalah salah satu saudara kandungnya juga. Hehehe. Jadi bagaimana teman-teman episode kali ini? Seru banget kan ya? Koreografi pertempurannya emang ciamik banget. Jadi nggak sabar kan ya nonton episode-episode berikutnya. Jadi jangan lupa komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas Jujutsu Kaisen maupun anime dan manga lainnya. Jadi stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.